kepada Dr. Ainul Walia SAG MSI selaku dosen penguji 1 dan Bapak Muhammad Ali SAG MSI selaku penguji 2. Hari ini saya akan memaparkan sedikit hasil penelitian saya, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Hamparan Perak. Desa ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di mana sebagian besar areanya ini ditanami oleh penduduk oleh tanaman kebun seperti sayuran, buah, dan tanaman hias, dan juga tanaman palawija seperti kacang hijau, mentimun, singkong, jagung, dan sebagainya. Kenapa saya memilih melakukan penelitian ini di Desa Hamparan Perak? Selain karena saya sangat tahu bagaimana desa ini terdapat pula fenomena kecenderungan para remaja ini tidak memahami bagaimana penggunaan media sosial TikTok dengan baik dan benar, sehingga terlalu mudah terpapar oleh adanya iklan-iklan dan juga gaya hidup influencer. Lalu lingkungan yang tidak mendukung membuat mereka mengambil keputusan yang tidak bijak dalam berbelanja. Selain itu, kurangnya literasi digital dan juga pemahaman penggunaan media sosial menyebabkan para remaja ini diindikasi memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan buying yang konsumtif yang sangat tinggi. Pada bab 4 ini kita akan membahas mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden ini adalah gambaran mengenai identitas diri dari subjek penelitian saya. Adapun prosesnya, dari total 13.176 populasi remaja di desa, saya melakukan pengambilan sampel dengan rumus Taro Yamane dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%. 10%, lalu ditemukan menghasilkan sebanyak 100 orang responden. Yang selanjutnya dari total 100 orang responden ini akan dibagikan kuesioner menggunakan teknik random sampling, di mana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian sebagai sampel. Dalam kuesioner itu sendiri terdapat tiga bagian, itu berisi pertanyaan karakteristik responden, pertanyaan identifikasi dan juga pernyataan penelitian. Pertanyaan dan pernyataan ini dimuat dalam Google Form dan dibagikan kepada para responden. Dapat dilihat karakteristik responden ini terbagi berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Sebanyak dari total 100 orang remaja, sebanyak 15 orang responden ini adalah para remaja berusia 12 tahun, 11 orang remaja berusia 13 tahun, 8 orang remaja berusia 14 tahun, 10 orang remaja berusia 15 tahun, 9 orang remaja berusia 16 tahun, 19 orang remaja berusia 17 tahun, dan 28 lainnya adalah para remaja berusia 18 tahun. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ini didapat sebanyak laki-laki 43 orang dan perempuan itu 57 orang. Adapun tahap pertanyaan identifikasi dalam kuesioner itu terdapat 6 butir. Yang pertama, pertanyaan apa sosial media yang paling sering digunakan oleh para remaja. 71% responden ini memilih TikTok sebagai media sosial yang paling sering digunakan. Lalu pertanyaan kedua itu berisi apakah responden memiliki dan menggunakan TikTok? Iya, 100% responden menjawab mereka memiliki dan menggunakan TikTok. Lalu berapa lama rata-rata durasi penggunaan media sosial TikTok dalam satu hari? Dari total 100 responden, 34% menyatakan bahwa mereka mengkonsumsi media sosial ini dengan rata-rata 4 sampai dengan 6 jam per harinya. Di pertanyaan keempat, berapa frekuensi pemesanan barang secara online atas dasar rekomendasi konten di media sosial? 34% responden memilih 0 sampai dengan 3 kali pemesanan, dan 21% lainnya memilih 4 sampai dengan 7 kali pemesanan. Pertanyaan kelima, berapa total rata-rata uang yang dihabiskan dalam satu kali pemesanan saat belanja online? 77% responden menyatakan uang yang dihabiskan dalam sekali pemesanan itu 0 sampai dengan 100 ribu rupiah. Dan pertanyaan terakhir, barang yang paling sering dibeli atas rekomendasi media sosial TikTok itu apa sih? Yaitu 65% responden itu memilih fashion. Hal-hal yang mencakup dalam
Fashion itu seperti baju ataupun aksesoris dan juga atribut-atribut lain yang dipakai di badan. Setelah melakukan penyebaran kuesioner dan mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur ketepatan antara instrumen penelitian. Yang digunakan adalah korelasi product moment, di mana mengkorelasikan skor dari masing-masing item pertanyaan terhadap skor pernyataan yang didapat dalam instrumen, di mana hasil R hitung nantinya dibandingkan dengan R tabel dengan taraf signifikansi 10% atau 0,1 dengan jumlah responden 100. Maka derajat kebebasannya adalah DR sama dengan 98, yaitu 100 dikurang 2. Maka ditemukan nilai R tabel ini adalah sebesar 0,16. Mungkin dapat dilihat di lampiran 4. Adapun kriteria pengujiannya itu adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid, dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas setiap pertanyaan. Dari pernyataan 1 sampai dengan 15 ini nilai koefisiensi korelasi R hitung itu lebih besar daripada R tabel, yang artinya hasil uji validitas variabel X ini dinyatakan valid. Begitu juga hasil uji validitas variabel Y, butir pernyataan 16 sampai dengan 30 ini lebih besar daripada R tabel, yang mana artinya pernyataan dinyatakan valid. Setelah melakukan uji validitas, saya melakukan uji realitas gunanya untuk mengetahui konsistensi kuesioner yang digunakan, yang merupakan indikator dari variabel. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas ini adalah Cronbach's alpha dengan program aplikasi SPSS 25. Adapun kriterianya itu adalah jika Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan reliable, dan jika Cronbach's alpha lebih kecil dari 0,6, maka dapat dikatakan tidak reliable. Di sampingnya terdapat hasil uji reliabilitas data, di mana menunjukkan variabel penelitian X penggunaan media sosial TikTok sebesar 0,936 yang lebih besar daripada 0,6, maka dapat dikatakan variabel ini reliable. Dan pada tabel variabel penelitian Y, yaitu prakonsepsi remaja, ditemukan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,956 yang lebih besar daripada 0,6, dan maka data ini dinyatakan reliable. Setelah melakukan uji reliabilitas, saya melakukan uji korelasi product moment yang ditemukan oleh Pearson, di mana memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel. Koefisien korelasi product moment Pearson ini memiliki nilai berkisar antara -1, 0, dan 1. Jika nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. Nilai 0 berarti tidak ada korelasi sama sekali, dan nilai 1 memiliki arti bahwa terdapat korelasi positif yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi mendekati -1 atau 1, artinya semakin kuat hubungan antara dua variabel. Sebaliknya, jika nilai korelasi mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel semakin lemah. Dari hasil uji ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi yang didapat ini sebesar 0,83, yang artinya 0,83 ini paling mendekati nilai 1. Maka terdapat hubungan antara dua variabel cukup kuat. Setelah melakukan uji korelasi product moment, saya melakukan uji signifikansi dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara, untuk menguji apakah hipotesis pada penelitian ini diterima atau ditolak. Dalam uji signifikansi, peneliti ingin mencari makna hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan kriteria jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti signifikan itu terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan media sosial TikTok dengan perilaku konsumtif remaja di desa Hamparan Perak. Lalu jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti H0 diterima dan HA ditolak, yang mana tidak signifikan, yaitu tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara media sosial TikTok dengan perilaku konsumtif remaja di desa Hamparan Perak. Pengujian signifikansi ini menggunakan rumus T sama dengan R,
akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R2 yang menghasilkan nilai T sebesar 14,52. Kemudian nilai ini akan dikonsultasikan dengan tarak signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan dB sama dengan N kurang 2. Ditemukan bahwa N itu adalah 100 dikurang 2 maka 98, maka diperoleh T tabel itu sebesar 1,66 yang ada di lapiran 4. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini dinyatakan signifikan, yang mana nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar 14,52 lebih besar daripada 1,66, yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan media sosial TikTok dengan perilaku konsumtif remaja di Desa Hamparan Perak. Sebagai penutup, saya ingin mengulik kembali bahwa hasil uji korelasi perhubungan person ini telah dilakukan menyatakan bahwa terhadap hubungan positif yang kuat antara penggunaan media sosial TikTok dengan perilaku konsumtif remaja di Desa Hamparan Perak dengan nilai korelasi sebesar 0,83. Dan lalu disimpulkan dari pengujian hipotesis terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai T hitung yang lebih besar daripada nilai T tabel, yang berarti HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan antara penggunaan media sosial TikTok dengan perilaku konsumtif remaja di Desa Hamparan Perak. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan media sosial TikTok dan dampaknya pada perilaku konsumtif remaja. Adapun saran yang ingin saya sampaikan untuk para remaja, yaitu penting untuk meningkatkan kemampuan pengendalian diri serta kemampuan memisahkan antara kebutuhan primer dan juga keinginan. Ini akan membantu para remaja untuk menghindari pengeluaran berlebihan untuk hal yang kurang berguna serta tidak terbentuknya perilaku konsumtif. Lalu saya juga ingin menyampaikan pada peneliti selanjutnya, apabila ingin melaksanakan penelitian dengan menggunakan masalah yang sama, maka dapat menambahkan kategori penelitian secara spesifik pada skala yang belum ada dalam penelitian ini, serta dapat menganalisis variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif seperti motivasi kepribadian ataupun pola asuh orang tua. Baik, sekian presentasi saya kembalikan kepada Pak Awal. Terima kasih. Saya tanya dulu Eliza. Cukup informatif ya, tapi karena kuantitatif jadi kalau berbicara angka ini kan agak sedikit butuh dilihat, bukan cerita tapi angka ya. Tapi ada yang menarik tadi, memang rata-rata orang di Desa Hamparan Perak ini menggunakan Instagram, Shopee itu media sosial itu sampai 4-6 jam. Ini memang berkorelasi dengan temuan terakhir orang Indonesia itu adalah orang yang paling tinggi penggunaan media sosial di seluruh dunia. Rata-rata orang Indonesia itu menggunakan media sosial per hari itu 6 jam. Yang paling rendah itu adalah Jepang. Jepang itu 1,6 jam per hari rata-rata. Itu kalau Indonesia itu tertinggi itu. Rilisnya itu di nggak salah saya 2 minggu yang lalu lah. Ini 6 jam ya, 4 sampai 6 jam. Ada yang lebih dari 6 jam, Eliza? Ada Pak. Ada, tapi nggak signifikan jumlahnya. Kalau dihitung rata-rata jadi 4 sampai 6 jam. Iya. Oke, terima kasih Eliza. Baik, berikutnya barangkali bisa dari Ibu Dr. Enal atau Pak Ali dulu. Silakan Pak Ibu. Saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Awaludin atas waktunya. Yang saya hormati Pak Awal, Pak Ali. Yang saya banggakan Eliza Rizky Utami dan adik-adik yang mendampingi Eliza pada hari ini. Ini seminar hasil, biasanya kita hanya memberikan saran-saran untuk hal-hal yang minus dari skripsi ini. Mungkin nanti ketika sidang baru kita akan melakukan pengujian. Itu yang saya pahami. Oke, baik Eliza, mungkin ada beberapa masukan yang ingin Ibu sampaikan. Ibu boleh tanya ya, tapi bukan untuk menguji. Oh iya, boleh. Nah, respondennya ada berapa? 100 Bu. 100.
rank umurnya 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun. Eliza buatnya seperti apa nih? Kan 12 sampai 18 tahun. Yang ada 12 tahun berapa orang? 12 tahun itu sebanyak 15 orang. 13 tahun itu sebanyak 11 dan paling banyak itu di umur 18 tahun sebanyak 24 orang. Yang paling banyak Umur 18 tahun. umur 18 tahun. Oke, cara ini kan Google Form Iya. di desa ya. Bagaimana cara Eliza menyebarkan kuesioner ini? Pertama, saya ini minta bantuan kepada kepala dusun karena mereka yang paling mengenal dengan warga sekitar dan juga paling tahu dengan kondisi masyarakat di sekitarnya pastinya. Lalu saya ini bikin printan gitu Bu, kecil berisi link dan juga barcode. Jadi nanti saya terserahkan misalnya ke satu kadus itu misal 30 sampai 30 atau 25 gitu. Nanti saya minta tolong ke kadusnya untuk bantu sebarkan ke anak-anak muda ataupun orang tua untuk menyampaikan kalau saya butuh lagi penelitian ini, tolong diisikan anak-anak pada menggunakan TikTok gitu. Oh, jadi Pak Kadus yang menjadi perpanjangan tangan dari Eliza, perantara. Nah, apakah artinya kan kita masih acak ya kan? Kita sebarin 25, bisa ada yang isi, bisa enggak gitu ya kan? Berarti per dusun, ini per dusun? Iya Bu, tapi saya juga lewat para anak-anak remaja masjid. Berhubung di saat saya melakukan penelitian ini, waktu itu lagi ada acara maulid persiapan, jadi memang ramai di sekitar itu. Saya datengin, minta tolong untuk bantu isi. Saya jabarkan dulu tentang penelitian ini, saya tanyakan pakai TikTok atau enggak. Oke, berapa lama menunggu jawaban dari angket itu? Saya penyebarannya itu 5 hari atau 1 minggu, tapi itu untuk sampai 100 itu 1 minggu setelahnya Bu, karena kan kita nggak bisa dari lewat grup gitu ya Bu, jadi memang satu-satu paling yang bisa saya minta tolong tuh adik saya kan masih umur 18 tahun dan dia sekolahnya tuh di SMA 1 Hamparan Perak, jadi teman-teman dia tuh masih sekitar desa. Minta tolong ke dia untuk bagian ke teman-temannya, dan juga saya minta tolong ke sepupu saya yang masih SMP, jadi memang range umurnya itu kan berbeda. Lalu saya bilang ke dia, tanya boleh nggak kalau misalnya datang ke sekolah minta tolong ke guru, karena saya takut ini kurang respondennya Bu. Jadi saya minta tolong ke guru, dia kan sekolah di Hamparan Perak, minta tolong datang, saya sampaikan ke kepala sekolahnya untuk izin boleh nggak ya Pak guru-guru di sini untuk membantu menyebarkan kuesioner kepada murid-murid Bapak di sekolah ini gitu. Jadi ada total 5 guru yang membantu menyebarkan. Lalu saya juga diberi kesempatan oleh kepala sekolahnya untuk masuk ke salah satu kelas untuk minta tolong saya jabarkanlah tentang penelitian ini juga. Tapi nggak perlu surat penelitian juga Bu, karena tidak meneliti tentang sekolahnya gitu. Terus apakah anak-anak sekolah itu semuanya dari Hamparan Perak? Oh iya Bu, karena kan selain karena faktor zonasi, sebelum pengisian itu saya sampaikan bahwa yang mengisi ini adalah teman-teman yang tinggal di Hamparan Perak ya. Jadi tolong untuk teman-teman yang nggak tinggal di Hamparan Perak nggak apa-apa nggak isi. Jadi saya mohon fokus untuk anak-anak yang tinggal di Hamparan Perak. Itu juga saya sampaikan kepada guru-guru. Oke, artinya memang struggle-nya lebih ini ya, Iya, karena nggak hanya artinya perjuangannya nggak hanya di kampung gitu ya kan, tetapi mencari alternatif yang lain seperti pertemuan di remaja masjid, kemudian sekolah-sekolah gitu ya kan. Memang tantangan dari kita Google Form seperti itu sih, kita harus ekstra gitu, Lebih aktif ya. harus lebih aktif. Iya. Berarti laki-laki yang ada di situ 43 orang ya, perempuannya 57 orang, yang paling banyak 18 tahun ya, karena memang mungkin kalau 12 tahun ini tingkat penggunaan mereka ini TikTok, berarti TikTok ini media sosial TikTok dalam perilaku konsumsi remaja di TikTok Shop-nya bukan ya? Bukan Bu, berdasarkan kontennya Bu. Konten dari apa yang TikTok dia itu. lihat dari TikTok itu. Jadi platform belanjanya itu bebas, mungkin dia bisa belanja di TikTok Shop ataupun juga Shopee, tapi dia atas dasar melihat TikTok dan konten-konten itu jadi berpikir kayak, oh menarik ya barang-barang ini gitu.
bisa langsung baca ataupun ya meskipun bukan pakai e-commerce itu ya, artinya TikTok Shop mungkin masuk sekarang sudah masuk pada e-commerce juga barangkali ya. Berarti mereka nggak hanya terbatas, artinya ketika mereka lihat TikTok kemudian timbul kecenderungan untuk membeli gitu ya, untuk membeli dari barang-barang itu, seperti itu. Oke. Pak, ini Ibu sambil perlembar aja ya. Untuk sumbernya, tolong kakak buat jangan di tengah-tengah. Misalkan di bawah tabel kan ada kakak buat sumber interpretasi peneliti, di samping kiri, paling samping kiri. Kemudian, nah tolong diperhatikan juga lihat jarak antara subjudul dengan kalimat sebelumnya. Berikutnya juga ini untuk tabel jadwal penelitian, kalau bisa dibuat dalam satu spasi saja ya kak, jangan terlalu panjang. Kemudian usahakan kalau bisa disesuaikan tabel itu jangan terpotong, artinya dalam satu lembar. Ya diusahakan. Kalau memang nggak bisa, dibuat lembaran berikutnya saja. Kecuali memang banyak berlembar-lembar tabelnya itu, nggak mungkin kita jadikan satu lembar kan. Jadi kalau memang bisa di-switch, dia di-switch dalam satu lembar, jangan terpotong. Kalau memang nggak bisa, berarti buat lembaran berikutnya saja. Jangan dipaksa pada lembaran yang sama. Kemudian ini nanti kalau udah cetak, kalau udah ready, diwarnai saja tabel-tabel ini. Kan ada kayak apa nih? Ini apa namanya? Bulatan-bulatan ini kan susah nih, yang mana hijau, yang mana biru, yang mana ungu ya kan? Sebenarnya berwarna, tapi itu saya. Iya, nanti kalau udah jadi, kalau udah ACC cetak, dibuat berwarna semua untuk dosen dan untuk perpustakaan, karena susah bagi pembaca untuk melihat yang mana nih yang dimaksud dengan misalnya setuju, tidak setuju, dan sangat setuju. Nah, kemudian penjelasan di bawah tabel, tolong kakak usahakan jangan menggunakan kata kesimpulan dulu. Ya, kesimpulan hanya ada di bab 5. Artinya misal ini Bu baca hampir setiap penjelasan dari di bawah tabel kakak dapat disimpulkan gitu ya kan. Kakak buat aja dapat dijelaskan, dapat dimaknai, dapat dijabarkan, dapat dideskripsikan atau apalah nama lain. Yang penting jangan kata kesimpulan. Kemudian tepo-tepo diperhatikan ya kak, masih banyak tepo-teponya. Berikutnya nggak terlalu banyak sih. Nah berikutnya ini di halaman 93 kakak jelasin. Kemudian angka-angka ini jangan dibol aja kak, karena kan nggak ada di dalam buku panduan setiap angka hasil temuan penelitian itu harus dibol kan. Nah, nggak usah dibol. Di halaman 93 sebesar 0,83 yang berarti terdapat koefisien korelasi positif antara variabel, yaitu penggunaan media sosial TikTok dengan perilaku konsumtif di desa Hamparan Perak. Positif artinya di situ kalau positif itu maknanya apa? Dijelaskan. Maknanya apa? Berarti adanya hubungan ya kan? Nah kakak jelasin itu aja gitu. Atau kakak tambahin aja yang dapat diartikan bahwa ternyata ada hubungan positif antara penggunaan media sosial dengan bla 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 itu ya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian kan kakak menjelaskan teorinya kan user and gratification, ya kan? Memang sekarang ini terjadi perdebatan ini tidak layak karena terlalu nggak update gitu ya kan, terhadap teori ini. Kemudian di pembahasan, ibu lihat ini kan menguji teori kak. Nah, kalau kuanti kan teori yang diuji. Nah, kenapa di pembahasan kakak tidak menjelaskan uses and gratification itu dikaitkan dengan temuan kakak gitu? Kurang lengkap ya Bu. Penjabarannya ya kan, cuma kakak jelasin bahwa hubungan semuanya tentang hasil temuan. Sedangkan teori itu tidak menjadi penjelasan yang seharusnya ada karena kita menguji teori. Nah, seharusnya lebih banyak penjabarannya mengaitkan hasil temuan dengan teori yang
yang kakak gunakan. Itu poin yang paling penting di situ. Nah, poin yang paling penting di situ, jabarkan itu atau kaitkan itu. Kemudian tolong di daftar pusaka juga dilihat siapa duluan V dengan U gitu ya. Kak lihat lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah pernyataan interval. Itu maksudnya apa ya, Kak? Seolah-olah ini ada pernyataan interval, ada pernyataan apa tuh namanya? Pernyataan interval ini maksudnya gimana? Pernyataan interval ini yang mengiris ini Bu, kedua variabel itu. Jadi untuk tahu lebih Interval bertingkat kan? Kan irisan dalam skala itu ini kakak pakai skala apa? Likert. Likert ya kan. Nah kan dalam ibu lupa itu kan ada, kalau nggak salah ada derek gitu ya kan, deret ya, deret kan 1, 2, 3 kayak gitu. Nah kegunaan interval ini apa gitu? Ini untuk menjawab apa? Kegiatan ini ya Bu, belanjanya yang didasarkan oleh TikTok. Karakteristik. Karakteristiknya sebenarnya gak jauh berbeda dengan pertanyaan yang untuk variabel X dan variabel Y, cuman pertanyaan interval ini yang lebih mengiris antara variabel X ini, variabel Y ini digabungkan Bu, jadi dapat tahu jawaban-jawabannya lebih jauh Bu. Bagaimana pendapat dari Saya merasa puas responden? terhadap keputusan membeli. Ketika ada kepuasan itu kan bukannya karena ada sesuatu hal yang menyebabkan mereka puas, bukannya itu masuk ke variabel Y. Iya Bu, makanya itu mereka mengiris antara kepuasan berbelanja dengan apa yang mereka konsumsi di TikTok gitu Bu. Biasanya satu model ya kan? Saya pernah membeli sesuatu yang saya tahu sebenarnya tidak terlalu saya butuhkan hanya karena melihatnya di TikTok. Ini bisa jadi variabel X juga. Sebenarnya bisa jadi variabel X karena harus ada pernyataan interval itu ya. Nah, di pernyataan interval ini memang di bagian lampiran ini kan saya bedakan kan Bu, tapi faktanya di kuesioner itu saya masukkan di mana bagian variabel X dan variabel Y gitu Bu. Jadi ini cuman kayak mengiris saja Bu, dibedakan sini untuk tahu mana yang mencari aktivitas mereka dalam menggunakan TikTok dan juga aktivitas berbelanja mereka yang didasarkan oleh TikTok gitu Bu. Jadi dalam kuesioner ini nggak ada pernyataan interval. Memang saya masukkan ke bagian variabel X misalnya gitu di variabel Y gitu. Di interval ini hasilnya itu kakak masukin sesuai dengan pernyataannya. Oke, berarti ini cocok ke X, ini cocok ke Y gitu ya. Berapa itunya Kak? Berapa kuesionernya? Ini pernyataan. Kalau X berapa? X-nya 15. X-nya 15, Y-nya Y-nya 15. 15 juga. Udah termasuk yang interval ini ya, berarti ya. Oke. Kalau memang bisa digabung aja, nggak usah dipisah. Iya Bu. Soalnya menimbulkan pertanyaan ini kok ada pernyataan interval. Iya. Berarti ada pernyataan yang model lain kan, ada deret kalau ibu masalah gitu ya kan, ada interval gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Awang. Terima kasih Bu Dr. Rano. Jadi memang data yang paling substansi itu kan mendialog. Tapi kalau kuali barangkali mendialogkan dengan teori ya. Tapi kalau kuantitatif itu dia menguji teori. Maka biasanya yang diuji itu X atau Y? Yang diuji itu X. X ya? Y lah yang diuji variabel terikat terhadap. Oh, iya. Nah, maka teori itu dia letaknya kalau jadi yang diuji maka teori itu di variabel bebasnya atau di variabel terikatnya. Kadang-kadang ini yang
Suka muter-muter ya. Suka muter-muter. Tapi memang kita ilmu sosial karena kita senang sekali bernegosiasi. Di keduanya pun boleh. Iya, kita basisnya ilmu sosial kan begitu. Kadang-kadang Eliza kan, kalau saya sih cenderungnya teori itu yang diuji gitu. Diuji oleh apa? Diuji oleh realitas. Gitu. Dia diuji oleh realitas. Tapi kalau kualitatif itu dia menjelaskan realita, artinya mendialogkan dengan, maka saya sah saja kalau kualitatif tanpa teori karena dia bukan bagian yang diuji kalau saya gitu. Tapi kan kita secara administratif kita kayak mengharuskan ya kayaknya gitu, karena di buku panduan ada ruang untuk mengharuskan adanya teori. Tapi kalau bagi saya kualitatif ya ada. Tapi kalau kuanti wajib. Berarti kalau teori itu menguji realitas atau realitas menguji teori? Realitas menguji teori. Sebenarnya realitas menguji teori. Kalau dalam kuantitatif. Kuanti. Gitu. Pengetahuan saya Iya, begitu. gitu. Makanya teori itu kan perlu diuji. Diuji dengan realitas yang ada. Masih layak atau tidak teori itu, ya kan? Oke, terima kasih Bu Dokter. Itu nanti, tapi ini harus ada penjelasan ya. Minimal sekali di pembahasan. Ya, pembahasan aja. Pembahasan. Habis itu ya kalau kotak-kotak dijadikan satu spasi. Hal-hal teknis. Jadi nanti mengurangi beban yang sudah tebal kali ini. Ya, nggak apa-apa lah kampus. Ini kalau dijadikan jurnal ini bisa beberapa. Iya. Makanya setiap kualitatif saya tetap mewajibkan mahasiswa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan di X, bukan di Y, tapi pertanyaan-pertanyaan umum yang memiliki keterkaitan. Wajib saya itu kan. Karena ada korelasi gitu. Oh, kenapa mereka sangat konsumtif? Karena 6 jam per hari. Gimana nggak konsumtif? 6 jam. Sampai 6 jam mereka duduk di medsos. Artinya kalau seandainya hidup ini, kan hidup kita kan 24 jam. 6 jam digunakan untuk tidur, 6 jam digunakan untuk bermedsos, sisanya yang produktif cuma 6 jam. Ya kan 6 jam. Kalau 6 jam itu di sekolah artinya memang hidup kita ini sekolah, medsos sama tidur. Sepertiga dari kehidupan kita untuk tidur. Sepertiganya lagi untuk artinya 2 dari 3 itu untuk hal-hal yang nggak kita sadari. Tragis sekali dari kehidupan. Maka saya udah hampir 1 bulan ini, saya begitu nyampe rumah saya matikan itu data. Dan enak nih, nyaman juga nih. Kalau kita punya data itu, naluri kita tetap ingin buka-buka. Maka saya punya kesempatan untuk nonton Liga Asia, iya Liga Afrika. Saya punya kesempatan untuk kembali bernostalgia nonton sinetron SCTV. Lucu memang lucu, tapi yang ditinggalkan itu ternyata kayak kata Pak Ali, yang ditinggalkan itu ternyata menimbulkan nostalgia. Dekat disayang ya, jauh dikenang ya. Iya gitu. Dia kenapa menjadi nostalgia? Karena ada kenangan di situ kan. Kenangan yang menyenangkan hati. Kalau kesenangan yang menyedihkan hati. Ya, tragis lah ya. Terima kasih Bu Dokter sekali lagi. Senang sekali Eliza, kita sudah mendapat beberapa masukan. Berikutnya silakan Pak Muhammad Ali. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Penghormatan kami kepada Bapak Awaludin, juga kepada Ibu Dr. Ainul Mardiah. Sangat banyak sekali dari dikupas ya, hampir seluruhnya. Tapi ini semuanya adalah untuk menambah perbendaharaan ya, untuk mempertajam kajian. Saya ingin tanya dulu, hubungan antara pengguna media sosial dengan TikTok perilaku konsumtif remaja. Ini studi di penelitian di Desa Hamparan Perak, ya kan? Ini ada 2 pembelahan. Ada variabel X, ada variabel Y. Bisa dipisah yang mana variabel X, yang mana variabel Y? Variabel X-nya itu penggunaan media sosial TikTok, dan variabel Y-nya ini perilaku konsumtif remaja, Pak. Oke. Ada keterkaitan antara keduanya? Ada, Pak. Dilihat dari durasi penggunaan dan aktivitas belanja yang meningkat, yang
terimplikasi dari lamanya konsumsi media sosial TikTok itu sendiri, Pak. Oke. Apakah Anda merasa senang ketika melakukan penelitian ini? Senang, Pak, karena Kenapa? ketika melakukan penelitian ini ada banyak hal baru yang saya alami. Contohnya seperti pada proses penyebaran kuesioner, saya banyak berinteraksi dengan para remaja di desa dan juga para kadus-kadus, begitu, Pak. Dan saya juga ke sekolah, jadi itu yang sangat menarik dalam proses penelitian ini. Itu desa asing atau desa yang dikenal? Desa yang dikenal, kebetulan saya tinggal di desa tersebut. Oh gitu, berarti desa yang dikenal ya. Kenapa Anda suka mengambil di desa yang dikenal atau desa kediaman Anda? Kenapa tidak mengambil di desa yang Anda tidak kenal? Apa alasan Anda? Selain karena akses penelitian yang mudah, saya juga lebih tahu dengan bagaimana struktur dan kondisi desa tersebut, Pak. Jadi saya tahu pola masyarakat. Apakah bukan untuk mempermudah atau memperlambat? Mempermudah, Pak. Pengaruh tidak? Mempermudah atau memperlambat penelitian? Menurut saya ini cukup berpengaruh, Pak, karena ketika kita minta tolong misalnya kepada para kadus gitu, jadi karena kita masih di desa yang sama, mereka juga terbuka untuk menolong. Apalagi kan istilahnya saya mahasiswa yang merantau gitu, Pak, jadi mereka mau untuk mendukung agar penelitian ini lebih cepat diselesaikan gitu, Pak. Perempuan bekerja sawit politik